Halo semuanya, selamat datang di sharing session dengan Blue Chip Community by ABC Vision Capital. Nah, saat ini kami ingin sharing session nih terkait apa sih itu BMC, bagaimana sih cara membuat bisnis model Canvas, dan apakah itu penting nih untuk bisnis-bisnis Bapak dan Ibu semuanya. Maka itu, kami akan sharing session dengan judul Bisnis Model Canvas, Solusi Bisnis Efektif dan juga Efisien. Izinkan saya untuk bisa menjelaskan sedikit nih tentang ABC Vision Capital ya. Kami adalah perusahaan advisory bisnis dan juga investasi yang berfokus pada mencari peluang untuk startup, untuk UMKM, dan juga perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Nah, layanan kami ini meliputi perencanaan strategis, risk management, dan juga memberikan hasil yang berkelanjutan. Next. Kami memiliki tiga fokus utama dalam layanan advisory kami. Yang pertama adalah strategi planning, yaitu metode yang digunakan organisasi untuk bisa menentukan arah mereka dan bagaimana sih cara menggunakan sumber daya untuk bisa mencapai suatu tujuan yang bisa meliputi menetapkan objektif, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, menganalisis lingkungan eksternal, serta merencanakan strategis membantu organisasi untuk tetap fokus dan membuat keputusan yang terbaik. Yang kedua adalah bisnis proses. Nah, bisnis proses ini membantu organisasi mencapai tujuan dan berjalan dengan lancar. Proses ini bisa sederhana maupun bisa kompleks ya Bapak dan Ibu semuanya, dan pastinya sering melibatkan berbagai departemen di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah bisnis development, yaitu bisnis tentang bagaimana sih cara bisnis bertumbuh. Ini bisa melibatkan mencari peluang baru, membangun koneksi dan meningkatkan penjualan serta laba. Dan next-nya kita akan saksikan sebuah video tentang Blue Chip Community. Selamat menyaksikan. Kesatuan mendorong kesuksesan. Dalam pusat sebuah inovasi, terdapat sebuah komunitas, Blue Chip. Tempat ambisi bertemu bimbingan. Di sini, ilmu berubah menjadi aksi. Modul dan pelatihan kami dirancang untuk memajukan pertumbuhan dan menghidupkan semangat pembelajaran tanpa henti. Kuasai prinsip bisnis dan tingkatkan inisiatif Anda dengan panduan lengkap kami tentang strategi perencanaan, operasional yang unggul dan manajemen pemangku kepentingan. Semua dirancang untuk kesuksesan. Bersama, kita rintis jalan menuju kesuksesan. Melalui jaringan, dukungan, dan pengetahuan strategis, membangun jembatan ke visi masa depan. Komunitas Blue Chip. Setiap koneksi memulai wawasan baru. Setiap kolaborasi menciptakan cerita baru. Membentuk masa depan. Bersama. Bergabunglah dengan kami. Oke. Komunitas Blue Chip dibentuk untuk bisa membantu Anda belajar dan menggunakan berbagai strategi dan teknik bisnis kapanpun dan juga dimanapun. Dan komunitas Blue Chip ini bisa menyediakan akses 24 jam ke modul-modul untuk bisa belajar kapanpun. Dan Bapak dan Ibu semuanya bisa dapat mengkonsultasikan bisnis Bapak dan Ibu kepada kami. Nah, next-nya Astari akan bisa menjelaskan nih terkait bisnis model Canvas, solusi bisnis, efisien, dan juga efektif. Nah, apa sih kalau misalkan ditanya BMC itu apa dan kegunaannya itu apa gitu? Oke, BMC atau enggak bisnis model Canvas adalah instrumen strategis yang secara visual bisa menguraikan elemen-elemen kunci dan bisnis seperti value proposition, infrastructure, hubungan pelanggan, dan fokus untuk elemen-elemen strategis yang juga krusial. Dan BMC itu adalah satu lembar kertas, satu lembar kerja juga yang bisa membagi model bisnis menjadi 9 elemen penting gitu. Sehingga bisa memudahkan siapa saja untuk bisa melihat gambaran besar bisnis dengan jelas dan juga dengan cepat. Ini juga seperti yang kita lihat sama-sama di screen kita ini, ada manfaat-manfaat menggunakan BMC atau enggak bisnis model Canvas. Nah, yang pertama itu membantu manajemen untuk fokus nih bagaimana caranya berbagai bagian bisnis yang saling terhubung dan juga mempengaruhi satu sama lain. Dan juga untuk fokus kepada komponen-komponen yang penting dalam mengembangkan model bisnis. Terus yang ketiga adalah menyederhanakan proses identifikasi potensi kekuatan dan juga kelemahan di dalam suatu perusahaan di bisnis Bapak dan Ibu semuanya, dan juga menciptakan bahasa yang sama untuk bisa membagikan dan menjelaskan misi-misi ke seluruh struktur di perusahaan Bapak dan Ibu semuanya.
Nextnya. Oke, ini adalah modelnya, model kanvas Bapak dan Ibu semuanya bisa di-capture dan lalu nanti bisa diisi terhadap perusahaan Bapak dan Ibu, bisnis Bapak dan Ibu, boleh diisi satu persatu dan Astari akan bisa menjelaskan satu persatu dari ke-9 poin elements yang ada di bisnis model kanvas. Yang pertama urutannya ini ada mitra utama, ada aktivitas utama, lalu ada sumber daya utama, ada nilai proposisi, hubungan pelanggan, sarana distribusi, segmentasi konsumen, terus juga ada struktur biaya dan juga ada aliran pendapatan. Di mana misalkan mitra utama ini siapa saja sih mitra atau pemasok yang penting nih untuk bisnis Bapak dan Ibu. Nanti bisa tulis di kolom mitra utama. Terus yang kedua nih ada aktivitas utama, yaitu kegiatan apa saja sih yang harus dilakukan untuk bisa menghasilkan nilai dari produk Anda atau nggak jasa layanan Anda gitu. Jadi aktivitas utamanya bisa nanti di kolomnya bisa Bapak dan Ibu tuliskan di situ. Lalu juga ada sumber daya utama nih, sumber daya key resources-nya. Apa aja sih sumber daya yang Anda perlukan nih di dalam bisnis Anda gitu. Nanti Bapak Ibu bisa tulis di kolomnya. Lalu misalkan ada proposisi nilai gitu, dan nilai proposisi itu apa aja sih yang bisa membedakan produk atau layanan Ibu dengan kompetitor-kompetitor lainnya supaya nanti pelanggan bisa memilih bisnis Bapak dan Ibu semuanya. Nanti ditulis poin-poinnya, value proposisinya, serta sampai juga dari struktur biaya, sampai juga dari aliran pendapatan. Kalau aliran pendapatan itu bagaimana sih cara Bapak dan Ibu semua bisa menghasilkan uang nih dari pelanggan. Nanti semuanya taruh di komponen yang sudah Blue Chip Community siapkan. Seperti itu. Nextnya nanti Astari jelasin satu-satu, serta juga contoh-contohnya. Oke, yang pertama adalah mitra utama yang tadi Astari jelasin. Mitra utama adalah hubungan eksternal yang membantu untuk bisa menciptakan nilai pelanggan gitu. Contohnya apa? Contohnya penyediaan bahan. Terus misalkan vendor itu jadi mitra utamanya. Jadi ada key partnership-nya gitu. Terus ada broker, joint venture, waralaba, ataupun mungkin aliansi strategis lainnya. Nanti Bapak dan Ibu bisa tulis juga nih key partnership-nya, mitra utamanya di kolom yang tadi Astari sudah jelaskan. Lalu yang kedua adalah aktivitas utama, yaitu sejumlah kegiatan penting yang dilaksanakan dan juga dikuasai perusahaan untuk bisa menyampaikan proposisi nilai produknya atau enggak jasanya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Misalkan penelitian, pengembangan, penjualan, pemasaran, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sumber daya utama, yaitu sumber daya utama yang dibutuhkan oleh perusahaan Bapak dan Ibu untuk bisa beroperasi nih dan memberikan proposisi nilai. Misalkan ada stok bahan, terus misalkan ada sistem produk yang kokoh, ada pelatihan, ada quality control. Nah, itu sumber dayanya nanti tinggal di list, ditaruh ke poin tadi yang di kolom dari key resources, sumber daya utama. Yang keempat adalah nilai proposisi, di mana nilai proposisi ini sejumlah manfaat yang dijanjikan perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan nih melalui produk atau enggak layanan jasanya untuk bisa mengatasi masalah mereka yang ingin dipecahkan oleh perusahaan. Contohnya misalkan itu kualitas produk kami 25% lebih tinggi nih daripada kompetitor kami, seperti itu. Produk kami ini juga berbasis engineering yang dengan mempunyai mesin yang canggih, seperti itu. Jadi ada nilai value proposisi dari suatu produk atau nggak suatu layanan yang ditawarkan kepada customer. Nextnya yang kelima adalah hubungan pelanggan. Oke, hubungan pelanggan ini adalah cara pendekatan relasi antara bisnis dan juga adalah antara ke customernya, ke pelanggannya. Dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi bisnis. Misalkan ada jaringan tenaga penjualan, ketertarikan sentimental terhadap produk dan yang layanan, perantara, hingga pengembangan merek. Dan juga yang keenam adalah sarana distribusi. Sarana distribusi ini adalah cara perusahaan bisa menjangkau pelanggan untuk bisa menyampaikan proposisi atau produk dan layanan jasa. Misalkan seperti asosiasi perusahaan, kontak yang memiliki profil tinggi, segmentasi penjualan langsung melalui arsitek atau kontraktor. Terus ya, ada segmentasi konsumen. Di mana segmentasi konsumen ini siapa saja sih yang akan menjadi pelanggan bisnis Anda? Misalkan B2C
80% gitu. Terus sosial ekonomi statusnya itu di atas individual menengah ke atas gitu. Terus juga ada bisnis to bisnis 50% mungkin ke swasta atau enggak mungkin ke BUMN. Terus misalkan kalau misalkan bisnis Bapak dan Ibu juga ada relations, ada segmen konsumennya ke government, itu bisa ditulis bisnis to government, misalkan sebanyak persenannya berapa, proposisinya, atau mungkin ke pemerintah-pemerintah daerah lainnya. Sehingga segmen dari konsumen ini kita bisa menjadi tahu nih seluruh karyawan di bisnis perusahaan Bapak dan Ibu, persenan yang lebih tingginya itu segmennya ke siapa aja, seperti itu. Terus ada struktur biaya. Nah, struktur biaya ini adalah biaya-biaya terpenting yang terkait dengan model bisnis Anda. Dan struktur biaya ini, biaya apa saja sih yang akan dikeluarkan nih untuk bisa menjalankan bisnis. Misalkan seperti sewa gedung gitu, sewa kantor gitu kan, terus gaji staff, gaji manajemen, terus mungkin variabel yang terkait dengan penjualan barang. Jadi pengeluaran kita lah itu struktur biayanya. Nanti dicatat juga nih di kolom BMC-nya itu supaya tahu apa aja sih yang harus kita keluarkan biayanya untuk bisa mengoperasional perusahaan Bapak dan Ibu semuanya. Dan next terakhir yaitu adalah aliran pendapatan. Ada revenue stream. Nah, hal ini mengacu pada berbagai cara bisnis mendapatkan nilai dari pelanggan, yang artinya bagaimana sih cara Bapak dan Ibu semua, cara Bapak dan Ibu di suatu perusahaan itu untuk bisa menghasilkan uang gitu ya, bisa menghasilkan uang dari customer Anda, dari pelanggan Anda gitu kan. Contohnya misalkan hasil penjualan dari produk, hasil penjualan dari jasa Bapak dan Ibu gitu kan. Mungkin hasil penjualan dari online market maupun di offline market. Jadi nanti ditulis juga nih aliran pendapatannya di bisnis model Canvas itu supaya kita bisa men-tracking poin-poin yang terpenting nih dari 9 elemen yang ada di bisnis model Canvas ini. Seperti itu. Dan dengan menggunakan bisnis model Canvas, Bapak dan Ibu semuanya, perusahaan ini dapat lebih bisa mudah merancang, bisa lebih mudah mengembangkan, dan bisa menyesuaikan strategis bisnis Bapak dan Ibu semuanya sesuai dengan perubahan pasar atau mungkin kebutuhan bisnis yang berbeda-beda. Jadi menurut Astari dan dari Blue Chip Community, BMC ini adalah sangat penting dan harus ada ya di setiap perusahaan supaya lebih efektif dan juga supaya perusahaannya lebih efisien. Demikianlah sharing session pada Blue Chip Community pada hari ini. Astari mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang salah disengaja maupun tidak disengaja, dan mudah-mudahan kita sampai jumpa di Blue Chip Community sharing session selanjutnya dan sampai bertemu kembali. Bye-bye.